Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi ini kita boleh ada untuk memuji muliakan Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Kita bukan karena kekuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan dan kasih Tuhan yang selalu menyertai dalam kehidupan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita dan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita bersatu dalam doa. Kami datang bersyukur padamu Tuhan, buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami. Betapa kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Dan pada saat ini kami datang, kami meninggikan Engkau, kami meninggikan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala Raja, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kami. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji dan diagungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Setiap kami yang ada, kami siap meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kita yang siap puji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Kita tahu pada saat ini kita meninggikan Tuhan, Raja kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sampai selamanya, kuasanya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Bapak Ibu, engkau percaya bahwa Allahmu sembah Allah yang sanggup untuk memulihkan hidupmu? Bahwa Allah engkau sembah adalah Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam kehidupanmu. Mari engkau bangkit berdiri. Engkau naikkan pujian ini dengan sungguh dan dengan segenap hatimu. Di saat engkau memuji dan muliakan Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Amin, haleluya. Yesus
sanggup memulihkan hidupku. Mari naikkan pujian kepada Tuhan. Yesus Tuhan, Sungguh benar. mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Sebab Kau sanggup Tuhan. Dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan Dia sanggup. Dia sanggup. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Yesus sanggup. Naikkan pujian ini dengan yakin dan percaya. Pada saat engkau datang kepada Tuhan, Allah yang sanggup untuk memulihkan hidupmu. Oh, haleluya. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup, Tuhan. Amin, amin. Oh, Kau sanggup Tuhan. Oh, Kau sanggup Tuhan. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Kau Allah yang Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Kau Allah yang sanggup. Sungguh benar Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Hanya padamu, hanya padamu Tuhan. Kami percaya, Tuhan. Kuasa-Mu sempurna bagi kami Tuhan. Sebab Kau Allah yang sanggup. Kau Allah yang sanggup Tuhan. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Kami datang pada Allah yang ajaib. Kami datang pada Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami datang kepada Tuhan yang berkala atas kami. Kami percaya hidup kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya padamu. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi. Kau Allah yang sanggup memulihkan setiap
Yang susah Kakak menghiburkan di dalam nama-Mu. Karena kami percaya Kau Allah yang sanggup, Kau Allah yang sanggup. Tidak ada mustahil di dalam nama-Mu Tuhan. Biar jemaat saja naikkan pujian yang yakin dan percaya. Sanggup, Yesus sanggup. Amin, amin. Biar sisaan kau naikkan pujian ini. Kau yakin dan percaya dengan imanmu bahwa kau percaya pada Allah yang hidup, Allah yang berdaulat dan sanggup melakukan segala di dalam hidupmu. Sebab tidak ada mustahil bagi Allah kita. Sungguh benar Tuhan, Dia sanggup memulihkan hidupmu. Lebih lagi katakan Dia sanggup Tuhan. Oh, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Yang menderita, Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh haleluya. Haleluya. Oh Yesus, kami percaya Tuhan, kami sembah Allah yang sanggup, Allah yang hidup dan berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya bahwa Allah kami sembah tidak ada mustahil bagimu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di saat kami sepakat memuji-Mu, kami percaya bahwa kekuasaan-Mu tidak pernah dibatasi apapun juga, baik ruang, waktu dan tempat Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja sempurna dalam kehidupan kami. Kami mengundang Tuhan, kuasa-Mu ada dalam kehidupan kami, melawat dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Dan kami siap meninggikan nama-Mu, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Dan kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kita siap memuji Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Kita bangga pada Tuhan kita, amin. Dia Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dialah Yehova dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dia Yehova Rafa. Dia Yehova Jireh. Dia Yehova Nisi. Bahwa Dia Allah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita bangga pada Allah kita. Amin. Dialah Allah yang menyembuhkan, amin. Dialah Allah yang mencukupi. Dialah panji keselamatan. Dialah Raja damai, amin. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan. Dialah Allah
Dialah panji keselamatan, Dialah Yehova, Raja damai, Yehova Rafa, amin. Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai, amin, haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Lebih kalah Dialah Allah, Dialah Allah yang menyembuhkan, oh haleluya. Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Amin. Dialah Raja damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. Lebih katakan lagi, amin. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Haleluya. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja damai. Haleluya. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom. lebih kalah Yehova, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, sang damai. amin. Yehova Shalom, sang damai. Amin, haleluya. Yehova Shalom, sang damai. Haleluya. Ada amin dengan pujian ini. Yesus dalam pujian mengatakan bahwa Dia Yehova Rafa, Dia Yehova Jireh, Dia Yehova Nisi. Pada akhir bulan ini kita selalu mendengar kesaksian yang luar biasa. Tuhan Allah penyembuh, amin. Tuhan penjawab doa setiap orang yang percaya. Tuhan membuka jalan di saat tidak ada jalan. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Karena kita percaya kita punya Tuhan yang sungguh dahsyat. Bahwa saat kita yakin dan percaya bahwa tidak ada mustahil bagi Tuhan, amin. Haleluya. Kita akan mempersiapkan hati kita lebih dalam lagi untuk menerima firman Allah. Firman yang selalu menuntun dan berkuasa atas kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Kami bangga padamu Tuhan. Kami bangga padamu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahwa Engkau kami sembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Di saat kami percaya dan yakin. Haleluya, haleluya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, Ya Yesus. hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Lebih lagi naikkan pujian ini dengan sungguh katakan,
Aku yakin saat Engkau berfirman Tuhan. Aku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Kami percaya. Ku aman karena Kau menjaga. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kuat Oh, Engkau Allah yang menopang Kau kehidupan kami. menopang Yesus. hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Sungguh benar Tuhan. Oh, Yesus. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, Oh, Yesus. menang saat Kau bertindak. Ya Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Sungguh benar Tuhan, sungguh benar. Ku aman karena Kau menjaga. Ya Yesus. Ku kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ya Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ya karena bagi Tuhan. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Biar kau beri naikkan pujian bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ya Yesus, kami percaya Bagi Tuhan bahwa Engkaulah kami sembah, yang tak mungkin. Allah yang sanggup melakukan jauh yang akan kami pikirkan Tuhan. Oh ya Rabasi, Karaba, ya Rabasi. Bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kau wanita pujian yang yakin dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Tuhan, kau melihat setiap pengakuan kami pada saat ini Tuhan, bahwa kami percaya bahwa kami sembah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Allah yang sanggup untuk mengangkat kami di dalam nama-Mu Tuhan. Kami percaya, mari katakan bagi Tuhan
Katakan sungguh-sungguh. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, Ku diangkat dan dipulihkan. diangkat. Diangkat dan dipulihkannya. Mari sembah Tuhan, haleluya. Semua syada pada karala baya balaya rala baya balaya. Syada rala pada kata rata baka rata baka ya shikya balaya rata baka rala ya. Sembah, sembah, sembah Tuhan. Ya pada kata rala baya ya shikya balaya rala baya rala baya. Ya rala baya balaya Kemuliaan Tuhan turunlah. Kemuliaan Tuhan turunlah. Kemuliaan Tuhan turunlah. Syadara namanya ya shikya. Kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kami. Syadara namanya syadara. Biar awan kemuliaan-Mu, awan kemuliaan Tuhan turunlah, memenuhi bait suci. biar awan kemuliaan Tuhan Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Katakan, ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat Tuhan turun di sini, memenuhi hatiku. Rohku sujud, Rohku sujud menyembah-Mu. katakan ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Semuanya merasakan, memenuhi hatiku. Rohku sujud, Rohku sujud menyembah. Biar awan kemuliaan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah, memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, awan kemuliaan Tuhan itu turun di tengah-tengah kita dan membuat hati kita, roh kita sungguh-sungguh dibangkitkan. Roh Tuhan sedang bekerja dan setiap umatnya kiranya boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Di tempat ini kemuliaannya nyata,
Di tempat ini hadiratnya berlimpah-limpah. Semua sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ya. Biar awan kemuliaan, Yes. turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi. Satu kali lagi, biar awan kemuliaan. Biar awan kemuliaan-Mu, Haleluya. turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku, memenuhi hatiku, memenuhi hatiku. Terima kasih, hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Dan saat ini Engkau mengurapi hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasannya untuk menyampaikan firman-Mu yang suci dan kudus, dan kiranya menjadi berkat buat kita semua umat Tuhan yang mendengar hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Haleluya. Hari ini tema kita adalah kemuliaan Tuhan turun memenuhi bait-Nya. Sebelum firman Tuhan disampaikan, kemuliaan Tuhan sudah turun di tengah-tengah kita. Dan sepanjang firman Tuhan disampaikan dan nanti sampai selesainya, bahkan terus kemuliaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Amin saudara-saudara. Satu kali waktu ketika saya melayani satu keluarga suami istri, pada waktu itu mereka diambang perceraian. Pada waktu itu mereka sedang memutuskan untuk berpisah. Dua-dua orang Kristen, dua-dua percaya Yesus. Satu mau pindah ke kota ini, satu mau pindah ke kota yang itu. Saya bicara, ya, istri saya ikut dan ikut mendoakan
Tapi setiap omongan gak nyambung-nyambung, saudara-saudara, ya. Gak nyambung-nyambung. Artinya mereka sudah begitu kokoh, begitu keras punya niatan hati untuk berpisah. Udah cukup lama, dan saat itu saya berdoa dalam hati, saya bilang, Tuhan, ya memang keras hatinya. Terus kemudian saudara-saudara, saya mau izin untuk pulang, sementara mereka sudah memutuskan untuk berpisah. Saya izin untuk pulang, tapi sebelumnya saya ajak untuk berdoa. Saya masih ingat, saya duduk di tengah-tengah, suami duduk di sebelah kanan jauh, istri duduk di sebelah kiri jauh. Saya wasitnya. Saudara-saudara, ketika duduk mereka begitu kanan dan kiri, saya cuman gak tahu mau ngomong apa lagi. Nyanyi satu pujian. Semua saudara bisa nyanyi pujian itu. Haleluya 12 kali. Tapi saya nyanyi gak 12 kali. Mungkin bisa 50 kali, 60 kali, atau 75 kali ya. Kan kalau 12 kali cuma satu lagu ya. Berkali-kali saya nyanyi. Dan awan kemuliaan Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun. Suami istri itu dijamah oleh Tuhan. Hadirat Tuhan limpah di ruangan tamu itu. Dan ketika Tuhan sedang bekerja, hadirat Tuhan nyata. Mereka enggak jadi pisahan, saudara-saudara. Dan sampai hari ini tetap satu dan dipersatukan di dalam Tuhan. Amin. Itu awan kemuliaan Tuhan. Ya, kita akan lihat Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangan kanannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Saudara-saudara, perhatikan dalam pasal yang ke-6 kitab Yesaya ini adalah panggilan Tuhan kepada Yesaya untuk menjadi utusan Tuhan, seorang nabi yang terus-menerus bernubuat kepada umatnya. Nah, dalam pasal yang ke-6 ini didahului dengan suatu penglihatan daripada Yesaya, dia melihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 itu, Yesaya lihat Tuhan duduk di atas tahtanya. Bilang sama-sama saya, Tuhan duduk di atas tahtanya. Yesaya lihat, siapa yang bisa melihat Allah?
orang yang kudus, orang yang suci hatinya. Ini penting saudara-saudara. Orang yang suci hatinya, dia melihat Allah. Dalam Injil Matius, kita lihat ya, pasal yang kelima, ayat yang ke-8, Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah. Berbahagialah bukan bahagialah orang yang kaya. Berbahagialah bukan berbahagia orang yang gak ada masalah. Berbahagia bukan berbahagia orang yang punya kedudukan tinggi. Berbahagia bukan berbahagia orang yang terkenal atau orang yang dikenal. Tapi berbahagialah dalam ayat yang ke-8 orang yang suci hatinya. Kalau Alkitab ngomong berbahagia, ya berbahagia beneran. Kalau Alkitab bilang berbahagia, ya berbahagia sungguh. Oleh sebab itu mari seluruh umat Tuhan, biar hidup kita, hati kita dimulai dari hati. Mempunyai hati yang suci, yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang punya hidup yang mau punya hati yang kudus, yang suci, dan hidup yang menyenangkan Tuhan. Mari katakan sama-sama saya, amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagia. Saudara-saudara, kekudusan, kesucian itu dimulai, permulaannya itu dari hati. Urusannya akan panjang kalau hati saudara tidak dijaga. Semua dibiarkan masuk dalam mata, pikiran, masuk ke dalam hati. Percabulan, perzinahan, pembunuhan, pencurian, iri hati, dendam, dan seterusnya. Hati. Oleh sebab itu Alkitab menasihati begini. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Suruh jaga. Loh, yang berdiri di mimbar ini juga harus jaga hati. Kalau enggak jaga hati saudara-saudara, dengan segala kewaspadaan, bisa jatuh, bisa gagal, bisa lemah. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi hati kita, hati saya, dan hati seluruh saudara-saudara harus dijaga dengan kewaspadaan. Waspada. Ketika ada pintu gerbang yang mulai terbuka, setan mulai panahkan panah berapi lewat mata, lewat telinga, ya, mulai muncul dalam pikiran. Saudara-saudara, tidak dijaga hati ini, dibiarkan saja terus itu, maka yang terjadi, kita jadi orang Kristen yang lemah, gagal, jatuh, dan satu kali akan binasa. Oleh sebab itu dinasihati, ayo jaga hati ini. Suci itu indah, suci itu bahagia. Rumah tangga yang suci itu bahagia. Ya, saudara, orang dunia bilang kalau keluarga yang sukses itu bahagia. Kalau bisnis yang berhasil itu bahagia. Suci itu bahagia. Kasih tahu kanan kiri, suci itu bahagia. Saudara bisa menikmati makan mungkin sederhana. Lauknya tempe, tahu mungkin ya. Atau ditambah sama kerupuk. Wah, tapi hati kita suci. Itu bahagia. Tapi kadang-kadang makan di rumah makan yang begitu mahal. Sekali makan berapa orang itu habis juta-juta. Bisa belasan juta saudara-saudara. Oh ya, apa ada? Ada. Ya. Apakah hati bahagia? Belum tentu. Apalagi yang tidak di dalam Tuhan. Apalagi yang hidupnya terus jatuh bangun dalam dosa. Semua bisa dinikmati. Tapi pertanyaannya, apa bahagia? Tidak. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena orang itu akan melihat Allah. Nah, saudara-saudara,
Tuhan itu bersemayam di atas puji-pujian. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian. Jadi saat kita menyembah, memuji Tuhan tadi, Tuhan hadir. Tuhan ada di sini. Yang percaya bilang amin. Kehadiran Tuhan itu indah. Mari kita baca ya. Mazmur 22 ayat yang keempat. Mazmur 22 ayat yang keempat. Padahal Engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Baik Israel jasmani ataupun kita Israel rohani. Tuhan tuh bersemayam, hadir. Mau ketemu pembesar aja susah loh. Kadang-kadang buat janjian itu bisa molor. Pejabat kadang-kadang bisa enggak tepat waktu. Mau ketemu janji jam 11, jam 2 belum ada di tempat. Perhatikan, saat saudara memuji Tuhan, Tuhan itu Raja segala raja, Allah pencipta langit bumi. Dia hadir dan bertata di atas puji-pujian umatnya. Yang percaya bilang amin. Dia hadir. Mungkin saudara di kamar sedang sendiri atau bersama-sama dengan suami istri. Hadirat Tuhan itu turun. Hadirat Tuhan itu nyata. Hadirat Tuhan itu sangat limpah. Saya ingin mengajak saudara-saudara semua. Bukan cuma di gereja, bukan cuma dalam persekutuan sel bersama-sama. Istimewa dalam persekutuan sel, hadirat Tuhan itu turun. Tapi bukan cuma kita melihat orang lain merasakan, tapi saudara sendiri juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oleh sebab itu begini, pada saat kita memuji Tuhan, pada saat kita menyembah Tuhan, juga dalam doa malam di rumah ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari fokus. Mata kita tuh tertuju kepada Tuhan. Kalau mata jasmani mulai mengganggu kita, tiba-tiba saat memuji menyembah Tuhan ada bunyi WA. Siapa ya? Gak konsen. Tiba-tiba ada yang lain mau lihat berita dan sebagainya, gak konsen. Itu yang membuat gak fokus. Mata jasmani dibawa oleh setan supaya kita gak fokus sama Tuhan. Oleh sebab itu baik ketika saudara memuji menyembah Tuhan, pejamkan mata. Udah ndak usah bingung dengan berita-berita lain, nggak usah pusing dengan WA yang masuk atau dengan panggilan-panggilan yang lain, atau sementara di silent atau sementara dinonaktifkan. Mari nyembah, mari memuji Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kalau saudara datang ke rumah seorang pejabat nih, apakah saudara sambil bermain dengan HP? Apalagi main game, di situ ada Pak Wali Kota sudah main game. Pak Wali Kota duduk di situ sudah main game gitu. Enggak dong. Di hadapan kita bukan Pak Wali Kota saja, bukan Pak Presiden, Tuhan segala Tuhan, Raja segala raja. Amin. Anak-anak youth bilang amin dong. Nah, fokus sama Tuhan. Fokus. Bapak Ibu Saudara fokus. Di kamar fokus. Kalau perlu pejamkan mata. Tapi berapa banyak orang meskipun gak pejam mata dia bisa fokus. Bisa fokus. Oh, kita merasakan kehadirannya. Ini saya mau bawa saudara-saudara. Kalau enggak gitu enggak fokus, ya. Dan enggak fokus, enggak mengalami kehadiran Tuhan. Dan enggak mengalami kehadiran Tuhan, enggak mengalami sukacita. Karena enggak melihat Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena dia melihat Tuhan. Fokus
Fokus ini penting sebab setan akan mengganggu pandangan kita, mengganggu telinga kita supaya kita nggak fokus. Suasana hadirat Tuhan itu sangat indah. Dan saya mau kasih tahu, di sorga itu puji-pujian sama Tuhan. Menyembah Tuhan, itu di sorga. Latihannya kapan? Ya di bumi kita latihan. Di bumi ini kita latihan terus menyembah Tuhan, terus memuji Tuhan. Di sorga itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita lihat suasana sorga yang penuh dengan pujian. Suasana sorga yang penuh dengan penyembahan. Nah kalau kita nggak memuji Tuhan, kita nggak menyembah Tuhan, dan nanti di sorga kita kan dalam bahasa sehari-hari bingung, saudara-saudara, pelongo, bingung gitu kan, mau ngambil HP yang nggak bisa, mau ngambil bingung. Makanya sekarang kita latihan fokus memuji menyembah Tuhan. Yang mau fokus memuji menyembah Tuhan bilang amin, bilang amin. Mari kita lihat suasana sorga. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. Dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkaulah layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Mahkota ke-24 tua-tua itu gak ada artinya ketika sujud menyembah Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Wow. Saya melihat satu gereja ketika umatnya menyembah Tuhan, dan betul-betul hadirat Tuhan terasa. Bukan cuma yang di mimbar. Yang di mimbar ini enggak tahan Bapak Ibu Saudara. Di mimbar ini enggak tahan. Yang menkibot, wow, air mata mengalir. Singer song leader itu tiba-tiba dia berlutut. Oh, itu mau persiapan pujian penyembahan, pasti rambutnya dirapikan. Betul enggak? Sisir. Kalau perlu semprot. Tapi waktu hadirat Tuhan turun, baju pasti sudah disetrika rapi. Waktu hadirat Tuhan turun, ini enggak dibuat-buat Bapak Ibu, kelihatan dibuat-buat atau enggak. Yang di depan itu ada yang sujud begini, nyembah Tuhan, sungguh-sungguh nangis. Tapi Bapak Ibu, ada beberapa sampai tersungkur. Ini apa? Jidat, dahi ya, sampai nyentuh mimbar. Wih, tiba-tiba bukan cuma ini nyentuh mimbar, ada satu saudara perempuan itu sampai delosor bahasa Jawa. Apa delosor? Tersungkur dari kepala sampai kaki, telungkup dia. Nangis menyembah. Itu gak dibuat-buat. Itu gak jaga image, gak jaga gengsi. Kenapa? Awan kemuliaan Tuhan turun. Hadirat Tuhan turun.
Dan itu saya berdoa di sini dalam setiap ibadah kita. Hadirat Tuhan turun dengan limpahnya. Amin. Perlu fokus, perlu kesungguhan. Dari yang mimpin pujian, singer, pemain musik, dan semua kita. Asyir yang mulai dari bawah menyambut semua dalam hadirat Allah. Wow. Gereja ini akan dipenuhi dengan kemuliaannya. Saudara, 24 tua-tua itu tersungkur, Yesus Tuhan dan Allah kami. Mereka menyembah, Engkau layak menerima puji-pujian. Nah, dalam kitab Yesaya dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kudus itu penting. Bilang kanan kiri, kudus itu penting. Saudara mau masuk universitas gak tanya itu kudus atau enggak. Ngelamar pekerjaan CV-nya gak ditulis kudus atau enggak. Tapi di hadirat Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di hadapan Tuhan, kudus itu sangat bernilai dan sangat penting. Kudus itu bukan buat jemaat saja, buat pendeta, buat pelayan Tuhan, semua. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Saudara-saudara, mutlak. Bukan kepintaran, bukan kekayaan, bukan kedudukan, bukan ketampanan, tapi kudus. Saudara lihat 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat 15 sampai ayat 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti yang Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Iya, kudus. Kuduslah kamu, sebab Tuhan kudus yang memanggil kita. Kudus itu bukan turun dari langit. Kudus itu kita yang berusaha dengan pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu kitab Ibrani menjelaskan, kejarlah kekudusan. Ini kata kerja. Ini suruh mengejar, ada usaha. Mengejar itu ngotot. Ya, kejarlah kekudusan. Ayo kita baca Ibrani 12 ayat yang ke-14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lihat, kejarlah kekudusan. Mari katakan sama-sama saya, kejarlah kekudusan. Lagi sekali, kejarlah kekudusan. Usaha. Dan usaha kejar itu lari, ngotot. Bukan santai, kejarlah kekudusan. Tapi orang-orang Kristen zaman sekarang santai-santai, saudara-saudara. Kekudusan gak jadi prioritas dalam hidupnya. Kekudusan gak jadi nomor satu dalam hidupnya. Digantikan dengan yang lain. Uang jadi nomor satu, populer jadi nomor satu. Tapi kekudusan, bahkan Alkitab bilang kejarlah kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tapi kalau umatnya kudus, 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 Tuhan Allah mulia, seisi dunia sujud menyembah Engkau, oh Yesus anak domba. Kita akan mengalami hadirat Tuhan yang sungguh-sungguh. Melihat Tuhan bukan cuma melihat Tuhan saja. Saudara akan melihat kemuliaannya, pertolongannya, hadiratnya, nyata, kesembuhannya, mujizatnya, berkatnya, limpah dalam hidup kita. Yang percaya bilang amin. Ini kejar kekudusan. Saudara-saudara, bumi dipenuhi kemuliaan Tuhan. Indonesia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Batam dipenuhi kemuliaan Tuhan.
hidup saudara dan saya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Bilang kanan kiri, hidup saya dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ini kata-kata iman kita. Hidup kita dipenuhi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, maka di dalam Kristus itu umatnya akan masuk dalam jalan kemenangan. Dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Dibawa pada satu kemenangan yang berikutnya. Alkitab bilang dalam terjemahan yang lain arak-arakan atau pawai kemenangan. Kita baca ayat itu 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Syukur bagi Allah dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Dalam Kristus selalu ini, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Terjemahan lain, pawai kemenangan. Besok tanggal 1 Agustus itu bulan-bulan kita memperingati hari kemerdekaan. Banyak pawai, sekolah-sekolah pawai, di kantor wali kota pawai. Ada orang baju seragam apa, kemudian pawai keliling, ada baju daerah pawai, ya. Tim Piala Thomas Indonesia ketika meraih juara, saudara-saudara, turun dari pesawat disambut karangan bunga, terus kemudian diarak dengan mobil terbuka, pawai sepanjang jalan disambut dengan lambaian tangan pawai. Karena menang. Kalau nggak menang nggak diarak. Kalau nggak juara satu nggak diarak. Ya, tapi juara satu diarak, dialu-alukan. Ada pawai kemenangan. Setiap umatnya akan mengalami kemuliaan Tuhan. Dibawa satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dibawa dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Yang percaya bilang amin. Ya, saudara-saudara, ini di dalam Kristus. Ketika Yesaya melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa itu, dia merasa begini, wah, bibirku ini najis. Bibirku ini najis. Aku seorang yang najis bibir. Penting diperhatikan, saudara-saudara, bibir. Mari katakan sama-sama, bibir. Bibir. Ini banyak masalah di bibir. Bukan karena bibirnya kurang apa, ya. Terus kemudian dibentuk bibirnya, ada sekarang pembentukan bibir. Bukan itu. Tapi apa yang keluar dari mulut, apa yang diucapkan oleh mulut, itulah yang banyak menajiskan orang. Saudara, setiap kata-kata ternyata bukan menghilang begitu saja, lenyap, tidak. Ada tanggung jawab. Bukan hilang itu saja. Makanya saya selalu ngomong, seringkali saya bicara, ayo jemaat sebelum ngomong mikir dulu, dipikir dulu baru ngomong. Tapi yang kejadian adalah banyak orang habis ngomong baru mikir, ya. Coba kita baca Matius 12 ayat yang ke-36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kata-kata ya, yang sia-sia. Saudara mungkin umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sepanjang ini ngucapin kata sia-sia berapa banyak. Itu dipertanggungjawabkan dan harus dibereskan kalau ada yang enggak pas. Sebab itu naik di hadapan Tuhan, ya. Makanya Alkitab ngajari begini, hendaklah kamu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Mari kita baca. Yakobus 1,
19 sampai 20. Ini tips. Ini diberitahukan oleh Alkitab. Ini, coba kita baca. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Iya, terus. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Iya, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Mari katakan sama-sama saya, cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Lagi, 1, 2, 3. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah. Ini penting. Kita seringkali melakukan yang sebaliknya. Lambat mendengar, cepat ngomong, ya. Yang satu belum selesai ngomong udah dipotong, yang lain belum selesai ngomong udah dipotong. Tapi kita enggak belajar. Ini tentunya perlu belajar. Dengar, cepat mendengar. Kuping kita berapa? 2. Mulut kita 1. 2 dan 1 banyak mana? Nah, tapi banyak orang yang mulutnya 2, kupingnya 1, ya. Saudara-saudara, wah itu bahaya ya. Kuping kita 2, cepat mendengar. Tapi mulut kita 1, lambat untuk berkata-kata. Dan lambat untuk apa? Marah. Kita latihan, hari-hari kita latihan. Saya juga latihan, saudara-saudara, ya. Nah, itu tips dari Alkitab. Lidah ini penting. Yesaya menyadari, aku ini najis bibir. Salah bibir saya. Suka ngomong yang keliru saya. Lidah itu kemudi hidup, Bapak Ibu. Yang nyetir kehidupan itu lidah. Tadi saudara, ada beberapa saudara bawa mobil, itu kemudinya kecil. Kecil. Enggak tahu diameternya berapa itu. 40 cm? Mungkin enggak sampai. Tapi bisa mengendalikan mobil. Bisa diisi orang 8 mobil saudara. Ya. Itu kalau berat sama mobilnya, itu cuma dikendalikan oleh setir kemudi. Apalagi kapal. Kapal pesiar, ribuan orang di dalamnya. Bahkan ada yang puluhan ribu di dalamnya. Dikendalikan kemudi oleh seorang nakoda. Kemudi ini penting. Kemudi ini penting. Lidah ini yang mengendalikan hidup kita. Ini penting. Mari kita baca Yakobus 3 ayat yang kedua. Yakobus 3 ayat yang kedua. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Iya, lidah ini penting, banyak salah. Penting tapi banyak kemudinya yang ngawur. Oleh sebab itu, karena lidah banyak salah, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Perlu lidah ada yang mengendalikan. Bilang kanan kiri, perlu lidah dikendalikan. Coba perhatikan. Dikendalikan pakai apa? Roh Kudus. Nih. Kalau Anda penuh Roh Kudus, bahasa roh, lidahmu dikendalikan oleh Roh Kudus. Dikuasai oleh Roh Kudus. Saya berdoa jemaat GTI Bukit Zaitun Batam ini dipenuhi Roh Kudus, supaya lidahnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Apa yang diomong jadi berkat, membangun, menguatkan. Oh, saya kok belum dapat, minta. Kok sudah lama minta belum dapat, terus minta. Bapak yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi dia Bapak di sorga. Yang percaya katakan amin. Lidah. Ini rahasia ya.
Lidah banyak salah. Lidah banyak yang enggak benar ngomongnya. Tapi kalau dikendalikan oleh Roh Kudus, efektif. Loh Pak, kok ada yang berbahasa roh tuh, wah bahasa rohnya hebat lagi tuh, bisa begini-begini. Tapi kok lidahnya ngawur terus. Iya, dia penuh Roh Kudus, tapi enggak mau dikendalikan lidahnya oleh Roh Kudus. Hidupnya ngawur. Dan orang itu akan banyak juga memakan buah perkataannya. Tapi saya berdoa, saudara-saudara jemaat di sini mau dipenuhi Roh Kudus dan lidahnya dikuasai Roh Kudus, jadi berkat buat banyak orang. Amin. Ya, saudara-saudara, Yesaya berkata setelah lidahnya dikuduskan oleh malaikat Tuhan itu, Yesaya berkata, "Ini aku, utus aku. Ini aku Tuhan, utus aku Tuhan." Bukan begini, "Ini aku Tuhan, utus dia. Ini aku Tuhan, utus Pak Mek. Ini aku, utus aku Tuhan." Jemaat GTI Bukit Zaitun Batam, ini aku Tuhan, utus aku. Diutus untuk apa? Melayani Tuhan. Diutus untuk apa? Melakukan pekerjaan Tuhan. Diutus untuk apa? Membawa jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, sahabat-sahabat kita untuk dibawa kepada Tuhan. Itu diutus Tuhan. Saudara-saudara, tubuh ini punya anggota banyak. Makanya tidak cukup dokter umum, dokter spesialis pun banyak. Ada dokter gigi, tapi ada juga spesialisnya, bedah gigi. Ada lagi spesialis ini dan itu. Mata juga ada spesialisnya, bukan cuma dokter umum. Ada penyakit dalam ada lagi spesialisnya. Padahal ini tubuh yang cuman segini, bobotnya mungkin 70 kilo, 60 kilo atau enggak sampai, saudara-saudara. Tapi ada spesialisnya, mata, spesialis telinga, spesialis kulit, spesialis THT, spesialis gigi, spesialis ortopedi, spesialis macam-macam, jantung, bedah dan sebagainya. Tubuh ini banyak anggota, tapi masing-masing ada fungsinya. Kuku ini setiap kali saudara potong kuku, saudara mau enggak? Wah kayaknya enggak ada fungsi, cabuti aja kukunya, enggak ada fungsi. Mau 10-10 dicabut, ada fungsi. Semua ada fungsinya. Ketika saudara tahu fungsinya di dalam tubuh Kristus, maka saudara akan bergerak sesuai dengan fungsinya. Tubuh ini mesti berfungsi. Coba kita lihat 1 Korintus 12 ayat 27 dan ayat 28. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Semua bagian tubuh ada fungsinya. Saudara-saudara yang hadir pagi hari ini di tempat ini, semua punya fungsi di dalam satu bagian tubuh. Ya, semua ada fungsinya. Gak bisa semua kepengen jadi mata, gak bisa semua kepengen jadi telinga, gak bisa semua kepengen jadi kaki, atau gak bisa ada yang berkata saya gak mau termasuk bagian dalam tubuh. Nah, memangnya apa? Semua ada fungsinya. Sadari fungsi saudara, sehingga ketika saya menyadari fungsi saya
saudara-saudara menyadari setiap fungsinya, kita akan bergerak bersama-sama menjadi satu kesatuan tubuh, melayani Tuhan dan melayani sesama. Di GTI Batam ini kita sama-sama melayani Tuhan, melayani sesama, menjangkau jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita, teman-teman dekat kita dibawa sama Tuhan. Ini aku, utus aku. Dan kita juga melayani Tuhan, mungkin sebagai singer, mungkin sebagai song leader, mungkin sebagai usher, mungkin sebagai guru sekolah minggu, mungkin melayani di youth. Ini aku, utus aku Tuhan. Dan hidup ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ayo tundukkan kepala. Kemuliaan Tuhan memenuhi hidup kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kita. Dan sebentar kita juga punya waktu lagi menyembah. Hadirat Tuhan, awan kemuliaan Tuhan di sini mau pakai kita. Dan kita berkata, ini aku, utus aku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, sungguh-sungguh hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. hidupku menggenapi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. mari bersama-sama ini katakan, ini hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, Haleluya. tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti, Jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Sembah. Haleluya, haleluya. Pakailah kami, inilah kami, utuslah kami. Siara lama ya ralaya, shikira lalaya lalamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami siap melakukan firman-Mu, kami siap mengerjakannya. Oh, haleluya, haleluya. Naralamaya, ralamaya, sayalalaya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Pakailah kami, pakailah jemaat-Mu, mengerti fungsinya. Ya ralaya, ralaya. Sikit,
balaya balaya ralamaya balaya ralalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan dengan imanmu, kau bersama dengan kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranku. Haleluya, haleluya, haleluya. Pagi ini pesanmu sangat jelas Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah aku. Pakailah aku sebagai alatmu. Dan kami percaya Kau pakaikan setiap kami mempunyai tugas masing-masing. Pakailah kami di dalam keluarga kami. Pakailah kami dalam pekerjaan kami. Pakailah kami di dalam segala segi hidup, dalam pelayanan untuk melayani-Mu, untuk menjadi orang yang benar, menjadi berkat bagi sesama. Kiranya pagi ini Kau menguatkan kami. Pagi ini urapan-Mu yang begitu kuat kepada setiap kami. Kami mengerti akan panggilan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih. Dan yang kami percaya di mana Engkau berada, kami juga akan berada Tuhan. Ketika kami akan berhadapan dengan Engkau secara langsung nantinya, kami percaya kami akan memuji memuliakan-Mu dengan kemasyuran-Mu, dengan sukacita dan bahagia yang Kau berikan bagi kami. Tugas kami adalah hidup suci, hidup benar di hadapan-Mu, dan memuliakan Tuhan dalam segala hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau tambah-tambahkan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan. Kau tambah-tambahkan Tuhan kesehatan, umur panjang, berkat di dalam rohani, jasmani bersama istri dan anak-anaknya. Di dalam segala hal dalam pelayanan ini, Gembala Pendeta Hadi ini Kau pakai menjadi berkat bagi sesama dan menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati juga Presiden kami Bapak Jokowi bersama Wakil Presiden, Menteri-Menteri dan TNI Polri kami. Kau berkati juga Wali Kota Batam dan juga Wali Kota di mana saudara-saudara kami saat ini ikut live streaming maupun dalam online ini. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah-pemerintah kami, memberkati bangsa Indonesia, memberkati Kota Batam dan berkati kota-kota di mana saudara kami tinggal pada saat ini. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk bangsa ini, untuk kota kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan kiranya Kau memberkati kami dalam segala hal. Kau tambah-tambahkan kehidupan kami untuk memuliakan-Mu Tuhan. Berkatilah kami, kedakalah kami, kuduskanlah kami pada pagi ini, sehingga kami layak menerima berkat-Mu. Dan kami mau mengucap syukur akan berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dengan kesehatan-Mu, diberkatilah Engkau dengan umur panjang-Mu, diberkatilah Engkau di dalam setiap keluarga-Mu, diberkatilah Engkau dalam pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam setiap aktivitas-Mu dibuat berhasil oleh karena tangan Tuhan yang kuat. Kiranya berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam cinta dan kasih-Nya Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, berkat itu turun sekarang sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Engkau datang kedua kali. Berkat itu kami terima di dalam nama Yesus percaya, katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengarlah doa-doa kami dan pujian kami, Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk, saudaraku.